Jakarta itu jangan dilihat hanya di sekitaran Sudirman. Jangan dilihat hanya di sekitaran Istana Merdeka. Gitu kan. Coba kita gali lebih dalam. Wilayah barat, wilayah utara masih banyak tempat-tempat yang kumuh. Apa yang mau Anda lakukan sih selama menjabat anggota DPRD Jakarta 2024-2029 ini? Khususnya terhadap masalah-masalah yang ada di dapil Anda mungkin? Bang Iwil minta nggak boleh black campaign. Nggak boleh menjelekkan pasangan lain hanya untuk mendapatkan simpati. Yakin satu putaran? Bismillah kita yakin satu putaran. Okay. Kalau nggak malu kita. Itu aja. Oke. Kawan Akurat, kita bertemu lagi dalam program Akurat Talk. Kena tuh barang. Tahun 2024 ini mungkin menjadi tahun emas buat Golkar Jakarta. Lewat pemilu legislatif, Golkar Jakarta mencapai peningkatan 4 kursi DPRD menjadi 10 kursi. Capres-cawapres yang didukung pun Prabowo Gibran meraih suara terbanyak di Jakarta, meruntuhkan dominasi lawan. Dan saat ini kadernya yang menjadi calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil, sedang di atas angin, menjuarai survei dengan dukungan koalisi Kim Plus yang menguasai 90% kursi DKI Jakarta di DPRD. With great power come great responsibility. Kekuasaan besar membawa tanggung jawab besar. Bagaimana Golkar Jakarta menyikapi situasi politik setelah pemilu nasional dan menjelang Pilkada Jakarta? Kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama anggota DPRD Jakarta dari fraksi Partai Golkar, Mas Andri Santosa. Mas Andri, fresh banget ini. Nah. Udah baru sebulan dilantik. Baru sebulan dilantik menjadi anggota DPRD di Jakarta. Dan sudah ngapain aja Mas di Kebon Sirih ini? Untuk saat ini setelah 26 Agustus ya, anggota DPRD periode 2024-2029 itu dilantik. Dalam 1 bulan ini kita berfokus kepada pembuatan tatip baru dan juga penyusunan AKD, alat kelengkapan dewan. Di mana alat kelengkapan dewan itu bisa diusulkan setelah ada tatip memang. Itu aturannya. Aturannya sebagai dasar ya. Jadi tata tertib itu adalah sebagai aturan dasar di mana kita bisa mengusulkan, salah satunya adalah alat kelengkapan dewan. Besok itu tanggal 2 ya. Tanggal 2 Oktober sebenarnya DPRD DKI itu setelah kemarin di paripurna kita mengusulkan alat kelengkapan dewan itu kan salah satunya adalah pimpinan dan wakil pimpinan DPRD yang baru. Sebenarnya hari besok itu kita mau lakukan pelantikan pimpinan. Untuk pimpinan. Ya, 5 partai pemenang. Sudah ada nama-namanya diumumkan? Sudah. Di paripurna yang sebelumnya kita sudah umumkan ada 5 yang sudah diusulkan oleh masing-masing partai. Tapi ternyata ada teknis sedikit sehingga diundur. Jadi 1 bulan tatip udah beres nih. Tatip udah beres. Mau pelantikan pimpinan dan AKD. Betul. Mas Andri, sedikit tentang profil Anda. Anda salah satu legislator milenial kan? Milenial. Di Kebon Sirih sana. Disebut-sebut juga sebagai pendatang baru. Pendatang baru di DKI Jakarta. Sekaligus peraih suara tertinggi di dapil Anda. Di Golkar. Di Golkar. Dapil 9 Jakarta Barat ya? Betul. Pada pemilihan legislatif lalu. Boleh cerita sedikit tentang perjalanan karir politik Anda nih Mas Andri? Mungkin kawan Akurat mau kenal juga dengan Andri. Jadi sebenarnya gini, 2024 ini saya sebagai pendatang baru di DKI Jakarta. Saya sebut DKI Jakarta karena apa? Status DKJ ini belum adanya Kepres, sehingga masih diberlakukannya DKI. Nah, di DKI ini saya memang pendatang baru, tapi saya bukan baru yang pertama mencalonkan. Sebelumnya saya di Jawa Tengah. Jadi 2019 melalui lewat Partai Golkar, saya juga mencalonkan legislatif
pada saat itu saya dapat penugasan di Jawa Tengah. Nah, saat itu saya menjadi peraih peringkat runner-up kedua. Setelah karena kita dapat 1 kursi, saya dulu di Dapil 8 Jawa Tengah. Jadi kampung halaman Anda di mana nih? Saya asli lahir dan sekolah di Magelang, Jawa Tengah. Namun saya sudah 21 tahun di Jakarta. Betul. Sehingga dari pengalaman 2019 saya adopsi, saya evaluasi dan saya terapkan di Jakarta. Jadi bukan saya ini baru ujuk-ujuk datang menang. Sudah ada sekolahnya dulu. Gitu. Jadi 2019 itu saya anggap adalah sekolah. Sekolah, saya belajar, mengevaluasi mana yang baik, mana yang kurang baik, dan saya terapkan di sini. Dan tapi di Golkar sudah cukup lama? Saya di Golkar aktif sebagai anggota ya. Itu sebenarnya dari 2016. Tapi sebagai simpatisan, saya dari 2004 itu sudah di Golkar. Tapi sebagai simpatisan. Tapi secara terdaftar di anggota, saya 2016. 2016. Mas Andri, ya, saya mau nanya, pertama, apa yang mau Anda lakukan sih selama menjabat anggota DPRD Jakarta 2024-2029 ini, khususnya terhadap masalah-masalah yang ada di dapil Anda mungkin, dan Jakarta secara keseluruhan. Anda kan 21 tahun nih di Jakarta, tentunya punya pandangan tersendiri dong tentang kota ini, provinsi ini. Secara global, sebenarnya kita sebut DKI ini adalah miniaturnya Indonesia ya. Jadi ibu kota negara yang kita sebut sebagai miniaturnya di Indonesia, sebagai barometer lah untuk provinsi lain, gitu ya. Di mana di sini adalah punya kekhususan gitu karena ibu kota. Kalau kita lihat sebenarnya di peta Jakarta, itu kesenjangan terlampau jauh antara masyarakat yang kita golongkan sebagai ketidakmampuan dengan para konglomerat dan para pengusaha yang top lah. Di ibu kota ini kan belum mewakili dari mayoritas masyarakat, gitu. Hanya segelintir orang. Dan kalau kita mau mengerucut, gitu ya, Jakarta itu jangan dilihat hanya di sekitaran Sudirman, jangan dilihat hanya di sekitaran Istana Merdeka, gitu kan. Coba kita gali lebih dalam. Wilayah barat, wilayah utara masih banyak tempat-tempat yang kumuh. Tempat-tempat yang nggak layak. Di mana sebenarnya di sana itu masih ada jalanan yang masih tanah, puing-puing. Dan gangnya itu bahkan ada satu kampung di mana saya sebut di wilayah Jakarta Barat ya. Daerah Season City itu bahkan ada perkampungan di mana dia nggak pernah ketemu matahari. Tambora itu ya? Tambora, daerah Season City. Itu ada kampung di mana tidak pernah melihat matahari. Keluar rumah, siang, malam, sore, pagi itu sama aja. Semua pakai pencahayaan lampu. Karena sinar matahari nggak masuk. Gitu. Jadi sebenarnya ya saya berharap saya selaku salah satu delegasi dari wilayah Dapil 9, kan kita punya 10 dapil ya. Di Jakarta Barat itu ada 2 dapil, yaitu 9 dan 10. Saya mewakili penduduk di sana yang kurang lebih ada sekitar hampir 1 juta lebih ya. 1 juta lebih yang berdomisili di wilayah Jakarta Barat. Tentunya yang mereka berharap aspirasinya ini bisa diwakilkan oleh 12 kursi yang didelegasikan perwakilan untuk menyuarakan aspirasi dari wilayah Dapil 9 Jakarta Barat. Yaitu terdiri dari 3 kecamatan. Gitu. Mereka tentunya masyarakat berharap kepada kita, 12 anggota dewan yang terpilih ini, untuk bisa membawa perubahan dan kemajuan. Terutama di faktor kesejahteraan dan juga pembangunan. Itulah. Nah, saya juga berkomitmen untuk 5 tahun ke depan harus ada perubahan yang saya bawa. Khususnya untuk masyarakat di wilayah saya yang saya harus perjuangkan. Itu Cengkareng?
Cengkareng, Kalideres, dan Tambora. Ya. Betul. Ada 3 kecamatan, 22 kelurahan. Tentang Jakarta kan nggak ada habis-habisnya, Mas Andri ya. Oh, iya. Kalau kita mau bedah, terutama nanti setelah Jakarta tidak lagi ibu kota negara dan mendeklarasikan diri menjadi kota global. Betul. Kan kalau kita membaca, menelaah gitu, ada 6 syarat kan menjadi kota global ya kan. Betul. Sektor ekonominya mapan, terkoneksi global. Itu Jakarta seperti sudah. Ya. Terus kapasitas riset inovasi yang baik. Mm-mm. Nah, nyaman dihuni. Itu. Nilai budaya menarik, terkoneksi secara intra dan interkota, dan lingkungan bersih, nyaman, berkelanjutan. Nah, Golkar Jakarta punya pandangan apa terhadap rencana ke depan nih? Jakarta akan menjadi kota global. Apa yang belum tercapai dan programnya apa yang akan dibawa oleh Golkar Jakarta dan kader-kadernya yang di DPRD untuk supaya Jakarta itu bukan sekedar kota global, tapi Anda bicara mengenai tadi kesejahteraan ekonomi, kesenjangan sosial, dan lain-lain. Betul. Yang pertama, memang wacana 2045 yang sudah digaungkan oleh Pak Presiden saat ini ya, Pak Presiden Jokowi, dan itu akan dilanjutkan oleh Presiden terpilih, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Rencana itu tentunya disambut baik. Baik dari Partai Golkar sendiri, ataupun calon gubernur ke depan. Tentunya ini kita sikapi secara linier. Jadi kota global ini memang betul saat ini secara transportasi kita akan usulkan untuk dilakukan perluasan, di mana transportasi ini ada MRT, ada LRT, ada Trans Jakarta, ada mikro, mini ya. Itu tentunya yang saat ini belum tersambung ke wilayah di luar Jakarta, ke Bekasi contohnya, ke Tangerang contohnya, ke Depok contohnya. Jadi di kota-kota sekitar Jakarta kita sedang mengusulkan, termasuk Pak Ridwan Kamil juga akan mendorong untuk perluasan, di mana transportasi ini harus terintegrate. Ini juga salah satu menjadi antisipasi untuk mengurangi kemacetan. Jadi saat ini kan karena belum terintegrasi, sehingga orang-orang yang jauh nih kadang masih pakai sepeda motor, apalagi sekarang dengan gaya hidup lah. Walaupun sudah disiapin nih masyarakat kita nih, para profesional, para ASN, dan juga para birokrat gitu. Terkadang sudah nyaman pun transportasi yang disiapkan oleh pemerintah. Itu terkadang bicara gengsi, kadang masih mau milih pakai pribadi. Nah ini tingkat kesadaran ini yang kita harus bangun. Supaya transportasi yang sudah digelontorkan anggarannya untuk bisa menjangkau wilayah di luar Jakarta, ini bisa digunakan dan menjadi prioritas transportasi buat kita semua, gitu, yang memang bekerja di wilayah khususnya Jakarta, gitu. Itu salah satu. Dan bicara kota global tadi betul, di mana kota global ini harus didukung dari segala aspek. Yang pertama adalah kalau kita sudah siap menyongsong untuk menjadi kota global, yang pertama kita secara industri, ekonomi, bisnis, itu kan harus siap membuka dan bersaing dengan dunia internasional. Baik dari manca ataupun Asia. Berarti kalau Indonesia itu, Jakarta lah khususnya, khususnya sudah mendeklarasikan di wacana bahwa 2045 harus menjadi kota global, tentunya dari saat ini, baik kita, legislatif, ataupun eksekutif, kita harus mampu bersaing dan menciptakan infrastruktur di mana kita memang siap untuk menampung persaingan dari global. Tentunya di sektor tadi, ekonomi ya. Itu salah satunya.
Bagaimana dengan lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan, nyaman dihuni, baik secara ekonomi tadi ya. Kita bicara soal ekonomi, pembangunannya sudah cukup bagus. Bagus. Tapi warganya sudah nyaman belum menurut Anda yang lama juga tinggal di Jakarta? Sudah menjamin nggak kehidupan yang sejahtera? Ya kita sebenarnya bukan bicara dari sisi asumsi. Di sini kita punya badan statistik. Di mana badan statistik ini dia berdasarkan survei di lapangan, berdasarkan data yang didapat secara langsung ke rumah-rumah masyarakat melalui sensus gitu kan. Di situ kita lihat bahwa masih ada sekitar 300.000 lansia di Jakarta. Berarti kalau bicara 300.000 ini dari jumlah penduduk, berarti kisarannya masih ada sekitar kurang lebih 12%. Terus angka pengangguran. Ya, di mana angka pengangguran ini bahkan terdapat sudah ada sekolah gratis negeri. Tapi ternyata anak yang kita wajibkan 12 tahun ya, wajib belajar, masih terdapat anak-anak yang putus sekolah. Nah, kebetulan, tepatnya saya lupa, bulan sebelum pelantikan lah ya. Sebelum pelantikan, Golkar itu memang sudah lama, kurang lebih ada 1,5 tahun di masa periode masa bakti 2019 ke 2024. Ketua fraksi Golkar, yaitu Bang Basri Baco, selaku anggota di Komisi E, yang giat terus menyuarakan tentang sekolah gratis perluasan untuk swasta. Di mana sebenarnya sekolah swasta ini yang setara negeri dengan grade ABC gitu ya. Bukan sekolah-sekolah yang mewah kita gratiskan, bukan. Nah, kemarin pasca pelantikan ternyata sudah disepakati lewat Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan bersama eksekutif dan juga seluruh anggota dan ketua Komisi E sudah menandatangani untuk bisa disahkan dan diberlakukan di APBD 2025. Supaya di mana saat ini bicara sekolah gratis, itu kan di negeri. Apabila kita lakukan perluasan di swasta, itu bisa meminimalisir yang namanya PPDB, zonasi, usia. Jadi sekolah-sekolah swasta yang setara dengan negeri selama ini gratis, kita setarakan supaya yang nggak dapat di negeri itu bisa ke swasta. Jadi mereka nggak memikirkan zonasi lagi ya, nah, manipulasi itu program, nama, alamat. Program dari Golkar kemarin yang sudah berhasil kita kawal dan sudah disepakati. Itu salah satunya untuk menanggulangi kesenjangan dan juga rebutan para orang tua yang selama ini tiap tahun kalau mau mindahin anaknya sekolah, mau daftarin anaknya sekolah itu, kasihannya begini, kadang yang di swasta nih yang nggak kebagian negeri, orang kan mau sekolah, yang dikejar kan, kenapa tingkat pengangguran tinggi gitu kan di Jakarta. Kadang-kadang sekolah di swasta sudah masuk, tapi giliran lulus, banyak ijazah yang ketahan karena belum lunas. Nggak ditebus. Nah, nggak bisa ditebus, nungguin orang tuanya ngumpulin, kebetulan rezekinya belum ada. Nah, sekarang dunia kerja yang dibutuhkan adalah ijazah, syarat utama. Ya kan, kalau memang ada lulusan 12 tahun wajib belajar, berarti paling rendah untuk bisa masuk dunia kerja yang punya standar kan harus punya legalisasi ijazah SMA. Gitu kan. Nah, inilah kenapa sekarang yang sekolah swasta juga nggak perlu khawatir, karena tidak akan lagi ada drama yang namanya ijazah ketahan. Jadi yang nggak kebagian di negeri, sekolah sama setara di swasta tuh. Kita gratiskan. Dan itu mudah-mudahan juga akan dilakukan jika Bang Ridwan Kamil, Ridho ini terpilih. Bang Ridwan Kamil sekarang, bukan Kang Ridwan. Bang Ridwan Kamil, ini di Jakarta, Bung. Gitu kan? Kalau di sana Kang, kalau di sini kita harus bilangnya Bang. Gitu. Nah, ini bicara pilkada sekarang. Ini kan terkait juga dengan rencana-rencana Golkar buat Jakarta dong, ya kan? Dan kadernya sendiri kan dicalonkan sekarang dan sudah menjadi calon gubernur. Betul.
Ridwan Kamil Suswono saat ini masih menjuarai setidaknya 2 survei kredibel nih. Oke. Mas Andri, Poltreking menunjukkan elektabilitasnya 47,5%, mengungguli Pramono Anung Rano Karno yang 31,5%, Darmakun itu 5,1%. Ya. LSI, lembaga survei, juga menyebut hasil surveinya pasangan Ridho itu lumayan, 51,8%. Oh, 51 ya. Jejak pendapat itu dilakukan pada 6-12 September kemarin. Nah, namun kompetitor itu kan tampaknya terus melakukan perlawanan sengit ya. Paslon 2 suaranya naik terus walaupun kecil nih, 5, tapi dari 1,3 naik jadi 5. Nah, Paslon 3 Pramono Rano juga gerilyanya sat-sat juga. Betul. Gerilya lapangannya Mas Pram tuh lumayan kita pantau juga luar biasa. Bagaimana Anda melihat situasi ini? Terbuai nggak dengan survei yang masih menjagokan Ridho? Ini ya, maksudnya menurut pendapat saya pribadi. Mudah-mudahan nanti jika ini sampai ke teman-teman koalisi partai Kim Plus. Kim Plus, di mana di DKI ini kita memang mengusung pasangan Ridho. Itu melibatkan 15 partai parlemen dan non-parlemen. Secara garis besar, kita koalisi gemuk nih. Koalisi besar. Di mana 15 partai yang di dalamnya memang ada yang tadi disebutkan 90% lebih ya. Anggota dewan yang terpilih yang sudah dilantik dari Kim Plus. Dari Kim Plus ya, totalnya ada 91 anggota dewan. Ya. Namun menurut saya kita sendiri nggak boleh terbuai dengan survei. Kita 91 anggota Dewan terpilih yang tergabung di 15 partai Kim Plus ini, tentunya ini menjadi cambuk. Supaya kita itu terus giat. Dan Pak RK dengan Mas Suswono itu juga terus bergerilya ke bawah. Kita nggak santai-santai kok. Kita ini semuanya secara kesadaran, secara tanggung jawab, ya kita bergerak. Jadi bukan karena berdasarkan survei, ya kita kan nggak tahu ya. Maksudnya kalau kita berpatokan dengan survei itu, eksternal itu ya. Pengalaman pilkada sebelumnya itu semuanya bisa berbalik begitu aja. Jadi saya sendiri, khususnya dengan Partai Golkar, ya didukung dengan partai-partai lain, itu kami melakukan sosialisasi langsung, bahkan kita itu menyepakati bahwa gerakan kita untuk bisa canvassing, door to door di basis-basis kita masing-masing, dan juga para teman-teman yang kemarin mungkin belum beruntung ya, yang mempunyai suara cukup lumayan, kita akomodir dan kita minta untuk bergerak. Tentunya kita punya standar kemarin yang minimal ada suara di atas 3.000 atau 4.000 yang belum terpilih. Kita minta untuk bergerak. Kita rangkul, kita libatkan. Jadi bukan hanya 91 anggota dewan terpilih aja. Jadi mesin partai secara keseluruhan nih sampai mesin partai pun bergerak juga. Jadi kita itu punya klaster. Klaster anggota dewan terpilih, klaster caleg, calon legislatif yang belum terpilih, tapi punya standar suara di atas 3 sampai 4.000, kita juga libatkan untuk meraup suaranya. Karena kalau cuma 91 anggota dewan terpilih, suaranya nggak sampai. Kan kita ini bisa dilantik karena kita punya teman satu partai yang berjuang untuk mendapatkan satu kursi. Gitu kan? Jadi suara perolehan akumulasi baru yang akan dihitung kan. Sehingga ini perintah dari para pimpinan partai harus melibatkan para caleg-caleg yang belum beruntung, yang mempunyai suara di atas 3.000 untuk terlibat langsung dan juga mengaktifasi lagi mesin-mesinnya yang kemarin. Supaya itu bisa maksimal. Jadi bukan hanya di 91 tuh. Mas. Tapi kemarin Ridwan Kamil kan meyakini jika semua anggota legislatif ya yang terpilih dari Kim Plus itu yang jumlahnya 90% lebih itu tetap rajin turun ke basis. Pasangan Ridho akan mendapat efek
elektoral yang luar biasa katanya. Bahkan bisa menang 1 putaran di atas 50%. Betul. Anda sendiri yakin nggak? Melihat keyakinan yang sama nggak? 1 putaran itu bagaimana bisa mencapai itu? Ya, memang salah satunya di DKI ini karena masih menjadi bagian dari daerah khusus atau ibu kota negara, kita memang berbeda kontestasinya dengan provinsi lain, di mana provinsi lain ini mereka dengan perolehan suara terbanyak, mereka sudah bisa menang. Cukup gitu. Sedangkan di DKI ini dengan MD3 ya, itu masih mengharuskan 50+1. Nah, mau tidak mau, untuk juga satu, yang pertama adalah mengefisiensi anggaran. Kalau 2 putaran kan anggarannya juga nggak kecil. Terus kemudian dari masyarakat sendiri juga mungkin sudah lelah. Karena di tahun ini kan semuanya kita berkontestasi dalam satu tahun ini nggak ada berhentinya gitu. Setelah Pilpres dan Pileg, Pilkada juga di tahun ini gitu. Saya yakin baik penyelenggara sendiri, masyarakat, tim sukses, mesin partai, saya yakin mereka juga mungkin lelah gitu. Jadi mau nggak mau, ya kita sekalian lelah di tahun ini gitu kan. Energi kita harus kita maksimalkan di tahun ini juga. Ya mau nggak mau harus 50+1 dan kita harus 1 putaran. Dengan 91 anggota Dewan Aktif ini, dan merangkul mereka yang belum terpilih. Konteksnya ini berbeda kan. 91 ini kemarin mereka bertarung, itu hampir seperti tarung kepala desa. Ya, dalam satu dapil, contohnya ada 12 kursi. 12 kursi ini kalau kali 18 atau 19 partai, berapa ribu? Benar ya? Iya, betul. Berapa ribu bertarung di dalam satu dapil. Beda konteksnya, sekarang hanya ada 3 paslon. Nah, jadi ini kan mirip seperti Pilpres nih. Head to head-nya, apple to apple-nya hanya pilihannya sedikit. Di mana berarti kalau pertarungan area, wilayah kita sektornya lebih luas. Secara elektoral seharusnya dengan 91 anggota dewan yang terpilih dan dilantik, berikut mesin partai, dan juga para calon legislatif yang belum dilantik atau belum beruntung, ini bergerak. Seharusnya selama ini memang betul-betul linier, gitu ya, saya yakin lah. Ridho tentunya nggak setengah-setengah. Ridho ini kan ibaratnya Bang Emil, ini juga kesempatan tinggal sekali. Karena besok jika dipilih, dilantik sampai periode 2029, maka ini adalah kesempatan terakhir Bang Emil untuk bisa mengikuti kontestasi pilkada atau gubernur. Karena kan satu tiketnya sudah dipakai di Jawa Barat. Jadi 5 tahun ini saya yakin Bang Emil sudah berkonsultasi dengan kita juga, 91 parlemen, bahwa kita akan melakukan perubahan untuk menuju kota global. Gitu. Mas Andri, salah satu isu terberat Ridho ini kan, ini mungkin terdengarnya receh banget, tapi berat juga nih. Apa ini, Mas? Masih belum bisa diterima oleh supporter Persija Jakarta, The Jackmania. The Jack ada di sini nih. Populasi mereka itu luar biasa besar, Mas. Betul. Sementara Ridwan Kamil sangat identik dengan Persib Bandung. Rival terberatnya Persija. Sentimennya kayak emangnya mau Jakarta dipimpin Bobotoh ya kan. Ini masih menggema ini sampai sekarang nih, Mas. Nah, tanggapan Anda bagaimana nih sebagai kader dan pendukung? Sebenarnya gini, teman-teman The Jackmania ini, Persija, itu yang memang boleh dibilang sangat banyak anggotanya. Sangat banyak. Bang RK ini sering menyampaikan, Bang Emil tentunya memang saat ke Jakarta ini sebagai tamu. Nah, mungkin terkait ini masalah bobotoh dengan dengan
The Jackmania ini pas kebetulan memang menjadi salah satu alat isu yang cukup tajam gitu ya buat Bang Emil. Tapi saya sendiri menyikapi bahwa kita juga di situ ada ketua tim pengarah. Ketua tim pengarah di mana memang ada pakar bola di timnya Bang Emil ini, yaitu Bang Jaki. Di mana kita tahu Bang Jaki Iskandar ini adalah pakar bola. Ya, di mana Bang Jaki ini bisa memajukan Persita kabupaten. Dan beliau saat ini juga menjadi salah satu manajer di U19, U17 dan juga U16. Saya yakin nanti kolaborasi Bang Emil dengan Bang Jaki untuk bisa lebih membawa nama Persija. Terus kita memajukan Persija tanpa kita harus bicara mengesampingkan Persib Bandung gitu. Jadi kita memang kalau dua-duanya maju demi untuk mengharumkan nama bangsa tanah air Indonesia, kenapa enggak dua-duanya kita harus dukung, kita harus support gitu loh. Kan secara nasional Bang Jaki ini kan akan bicara membawa nama gitu kan, timnas. PSSI gitu. PSSI ini kan tidak mengkafling lagi. Mana Jawa Barat, mana Gresik gitu kan, mana Tangerang, mana Bandung gitu. Saya yakin nanti kalau bicara desentralisasi memang masing-masing punya wilayah gitu. Tapi coba dilihat untuk nama tanah air. Jadi mungkin ya nggak apa-apa kalau sekarang memang ada sebelah tetangga yang akan memainkan isu itu sih sah-sah aja. Terasa itu ya. Kita kan diminta oleh Bang Emil bahwa di dalam pemilu kada ini kita harus menjadi pemilu yang harmonis, yang gembira, dan tidak boleh memainkan isu sara, isu-isu. Ya kita harus nggak boleh menjelekkan lawan juga. Itu pesannya dari Bang Emil. Bang Emil minta nggak boleh black campaign, nggak boleh menjelekkan pasangan lain hanya untuk mendapatkan simpati. Anda merasa nggak ada serangan seperti itu? Kayak misalnya kemarin penolakan di beberapa wilayah terhadap kedatangannya Bang Emil nih, juga perusakan alat peraga. Nah, isu ini juga, The Jackmania. Itu diakui nggak secara internal memang ada? Kita masih dalami. Jadi kita nggak menerima semua bentuk laporan ini dengan mentah-mentah. Bahkan kita sampai ada komitmen begini. Statement-statement kita dalam menanggapi perusakan APK, penolakan, itu sebenarnya bukan penolakan lah. Mungkin hanya salah dalam komunikasi. Buktinya kemarin setelah dianulir kan ya, itu acaranya tetap berjalan gitu. Itu mungkin ada miskomunikasi antara yang mengundang dengan yang menjadwalkan gitu kan. Tapi kalau bicara isu APK yang dirusak kita nanggapinya simpel aja. Kalau dirusak, kalau dicoret, kalau dirobek, kalau dirubuhkan, ya kita bikin lagi, kita pasang aja lagi. Gitu. Jadi kita nggak boleh, maksudnya kita diminta untuk tidak terpancing oleh isu-isu. Kan kita nggak tahu nih, itu apakah yang buat siapa, yang merusak siapa. Apalagi kemarin sudah kita di KPU DKI sudah membuat acara deklarasi pemilu damai. Di dalam deklarasi pemilu damai itu kan mengusung tema bahwa ini harus politik yang gembira, gitu ya. Jadi memang banyak sih laporan di grup kita ya, karena kita kan memang tergabung di dalam tim kampanye daerah, ya mengadopsi seperti kemarin Pilpres lah, pakai tim kampanye daerah, di mana tim kampanye daerah itu semua informasi setiap detik, setiap menit itu. Dari masing-masing yang tergabung ada ratusan orang, ada 400 sekian orang. Itu yang basicnya dari parpol, dari relawan, dari semua pihak yang memang kita sentralisasi dalam satu tim kampanye daerah. Di situ laporan
Memang ada di wilayah timur begini, wilayah barat begini. Cuman kita menyikapinya itu dengan kacamata yang positif gitu. Ya kalau memang banyak yang rusak ya sudah, kita ajukan lagi, kita cetak lagi dan kita pasang lagi minta untuk kader. Jadi kita nggak boleh menciptakan nanti sesuatu yang malah jadinya merugikan banyak masyarakat. Gitu loh. Mas Andri, satu lagi. Ini kan koalisi gemuk. Koalisi gemuk. Plus ya. Kim sendiri pasangan capres-cawapresnya menang di Jakarta. Ya, tipis walaupun. Walaupun tipis. Tipis. Berapa ratus ribu suara gitu kalau ya. Terus juga 90% Kim Plus menguasai DPRD Parlemen Jakarta. Di DKI ya. Lalu juga survei juga bagus nih. Ya. Walaupun perjalanan masih panjang, 1 bulan lebih ke depan. Masih ada 7 minggu gitu. Ada beban psikologis tersendiri nggak dari pasangan Ridho melihat koalisi gemuk, kemenangan capres-cawapresnya di Jakarta, ya kan? Juga ada penguasaan di parlemen yang cukup besar, hampir 100%. Beban psikologis tersendiri nggak buat pasangan ini? Takutnya nggak linear nih dengan hasil nanti gitu. Mungkin ya, saya kan belum menanyakan secara personal kepada. Tapi di internal mungkin ada. Kita ini besar ini, gemuk ini. Jadi berat geraknya. Memang kalau secara kacamata pribadi saya, tentunya dari 3 paslon, yang paling bicara beban terhadap situasi, ya memang Bang Emil. Yang sangat dikhawatirkan oleh Bang Emil ini yang satu bebannya yang pertama tadi, secara elektabilitas tinggi, diusung oleh 15 partai Kim Plus, didukung oleh 90% anggota Dewan terpilih, didukung oleh 15 partai parlemen dan non-parlemen. Tentunya, kalau ini sampai nggak kesampaian, beda sama yang yang cuma diusung satu partai gitu. Satu partai misalkan. Dan yang independen. Nah, sama independen. Loh, yang independen ini kalau kalah pun juga bebannya nggak terlalu fundamental gitu. Dan faktanya terus merangkak tuh. Nah, itu makanya. Jadi kalau secara beban mental, tentunya yang mempunyai koalisi besar, gemuk, dan didukung semua partai, dan parlemen yang 90% ada di DKI ini, saya yakin Bang Emil ini juga tidurnya sedikit mungkin, saya yakin. Karena nggak gampang diusung sebesar ini gitu, bukan menjadikan kita bersantai-santai. Nggak menjadikan kita itu terus terlena dengan survei yang tinggi, didukung semua partai. Tentunya ini malah yang harus menjadi cambuk kita untuk tidak bermalas-malasan, untuk tidak santai-santai. Kita semua harus turun ke bawah. Memastikan bahwa memang koalisi ini bukan cuma gemuk doang nih. Harus linear pergerakannya sampai ke akar rumput. Saya yakinkan kita nggak santai-santai. Karena kita tahu, kita nggak boleh anggap remeh juga bahwa tetangga ini juga punya mesin yang bagus. Punya mesin yang militan. Dan tetangga ini nggak pernah keluar dari 5 besar di DKI ya. Selama ada pilkada gitu kan, pasca Orde Baru, sampai hari ini nggak pernah keluar dari ring 3 besar. Maka di situ kita harus waspada, kekuatan ini tidak boleh diremehkan. Tentunya ini menjadi catatan kita semua, supaya kita bisa turun ke bawah dan memastikan bahwa mesin kita dan bisa meraih suara masyarakat dan juga mempunyai hal positif yang bisa kita sosialisasikan sampai ke masyarakat untuk kemajuan pemimpin yang akan datang. Yakin 1 putaran? Bismillah kita yakin 1 putaran. Kalau enggak malu kita. Itu aja. Oke. Mas Andri, terima kasih atas waktunya. Thank you. Terima kasih. Kawan Akurat, semoga perbincangan ini bermanfaat buat Anda. Kita akan bertemu dalam episode selanjutnya. Akurat Talk, kena tuh barang.